Ternyata Tuhan melihat. Firman Tuhan dari Kejadian 16 ayat 1 sampai 16. Pasal 17 ayat 18 sampai 20. Galatia 4 ayat 22 sampai 26. Pernahkah saudara merasa kalau Tuhan tidak melihat penderitaan saudara? Ketika awal-awal tahun saya mengungsi ke negara lain, saya menderita perubahan budaya yang drastis membuat saya menderita tekanan batin, bahkan sampai mengalami krisis identitas. Saya berdoa dan berdoa, tetapi sepertinya Tuhan diam saja dan saya merasa Tuhan tidak melihat penderitaan saya. Ketika seseorang merasa tidak ada pertolongan dari Tuhan, mau lari kemana? Tidak ada tempat lain yang lebih tinggi dari Tuhan untuk mengadu. Hagar dalam bacaan kita hari ini berada dalam situasi yang sangat sulit. Secara status, Hagar bukan siapa-siapa. Ia bukan orang Yahudi, tetapi berasal dari Mesir. Ia bukan majikan, tetapi hanya seorang budak. Lebih parah lagi, ia hamil di luar nikah. Karena disuruh bersetubuh dengan suami majikannya. Kehamilannya ini membawa perselisihan antara Hagar dan Sarai. Hagar tidak tahan atas perlakuan Sarai, dan kemudian Hagar melarikan diri dari rumah. Saat marah, mungkin Hagar tidak berpikir panjang tentang bayi yang ada di dalam kandungannya. Mungkin dia hanya mau melarikan diri dari tindakan majikannya. Tetapi ketika amarahnya mulai reda, ia mungkin baru menyadari bahwa ia tidak punya tempat tinggal. Tidak ada perlindungan dari terik matahari di padang gurun. Tidak ada makanan dan minuman. Saat itu mungkin ia merasa tidak ada yang melihat penderitaannya. Tuhan mencari. Walaupun Abraham tidak mencari Hagar, tetapi Tuhan mencari. Tuhan selalu datang pada waktu yang tepat. Tuhan menunggu ketika Hagar sudah tenang dan sendiri dekat mata air. Saat itu malaikat Tuhan datang mendekatinya dan bercakap-cakap dengan Hagar. Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk mendapatkan perhatian Hagar. Walaupun mungkin saudara tidak menyadari, tetapi Tuhan mencari saudara dan menunggu kapan saudara memberi perhatian kepada Tuhan. Tuhan melihat. Walaupun mungkin Hagar merasa tidak ada yang melihat penderitaannya, tetapi Tuhan melihat. Firman Tuhan berkata, Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Mazmur 94 ayat yang ke-9. Tuhan bukan saja melihat, tetapi peduli akan penderitaan Hagar, walaupun ia hanya seorang budak. Tuhan sudah mendengar tentang penindasan yang dialami Hagar. Kejadian 16 ayat 11. Dan tidak ada satupun yang terlewatkan oleh perhatian Tuhan. Sadarkah saudara bahwa Tuhan melihat penderitaan saudara? Tuhan adalah terang. Perkataan malaikat Tuhan kepada Hagar seperti terang melenyapkan kegelapan yang menutupi mata hatinya. Terang membuat Hagar melihat dan ia berseru, Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? Banyak hal bisa menjadi selaput yang menutupi mata hati kita, sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan. Apapun selaput itu, firman Tuhan adalah terang yang dapat menerangi hati dan melenyapkan selaput yang menutupi mata hati kita. Janji Tuhan. Hagar dan Sarai, atau juga disebut Sarah, adalah gambaran dua wanita. Yang satu adalah budak, yaitu Hagar, dan yang satu adalah wanita merdeka, yaitu Sarah. Hagar memiliki anak karena keinginan manusia.
Sedangkan Sarah yang saat itu mandul memiliki anak karena janji Tuhan. Ismail anaknya Hagar adalah anak dari seorang budak. Sedangkan Ishak adalah anak dari janji Tuhan. Malaikat Tuhan memerintahkan Hagar untuk kembali kepada majikannya, Sarah, dan tunduk kepada kekuasaan Sarah. Ini adalah gambaran bagaimana supaya manusia tunduk kepada kekuasaan janji Tuhan. Manusia lama tunduk kepada manusia baru. Kedagingan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Apa yang berubah? Setelah bertemu dengan malaikat Tuhan, Hagar berubah walaupun masalahnya masih tetap sama. Ia masih hamil, statusnya masih sebagai budak, dan majikannya juga masih sama. Yang berubah pertama-tama adalah pandangan Hagar terhadap Tuhan. Hagar menjadi sadar bahwa selama ini Tuhan melihat penderitaannya. Dan Hagar melihat Tuhan yang melihat. Urusan kita yang utama adalah urusan dengan Tuhan. Dan kalau urusan dengan Tuhan sudah beres, urusan dengan manusia jauh lebih mudah. Hagar sudah berurusan dengan Tuhan. Dan urusannya dengan Sarah jadi lebih mudah. Perjumpaan dengan Tuhan memberi Hagar kekuatan untuk berbalik dan tunduk pada kekuasaan Sarah seperti yang diperintahkan Allah, diperintahkan oleh malaikat Tuhan.